Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda yang soleh dan soleha. Hari ini bertemu lagi ya bersama Bunda, masih di tema 3, benda di sekitarku. Subtema 3, perubahan wujud benda. Muatan yang kita akan pelajari hari ini yaitu bahasa Indonesia. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa kalian siapkan terlebih dahulu alat-alat tulisnya ya. Dan catat hal-hal penting yang terdapat di dalam video ini. Sebelumnya Bunda akan sampaikan terlebih dahulu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 2. Yang pertama, siswa mampu mengetahui pengertian perubahan wujud benda dan macam-macam wujud benda. 2. Siswa mampu mengetahui contoh-contoh peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai wujud benda dan benda-benda di sekitar. Sebelumnya Bunda tanya, apa yang akan terjadi jika benda-benda tersebut dipanaskan atau didinginkan atau kita letakkan di udara terbuka? Apakah benda-benda tersebut akan mengalami perubahan? Yap, betul sekali, benda-benda tersebut akan mengalami perubahan. Lalu, apa itu perubahan wujud benda? Apakah Ananda pernah mendengarnya atau Ananda mengetahuinya? Perubahan wujud benda adalah suatu proses perubahan wujud dari suatu benda menjadi benda lainnya. Perubahan wujud benda terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyilapan kalor atau energi panas yang biasanya terjadi akibat pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Benda padat, gas, cair dapat mengalami perubahan wujud ya. Perubahan wujud benda ada 6 macam. Yang pertama, mencair. Yang kedua, membeku. Yang ketiga, menguap. Keempat, mengembun. Kelima, menyublim. Dan yang keenam, mengkristal atau menghablur ya. Kita akan bahas satu persatu ya. Diperhatikan baik-baik ya Bager. Yang pertama, mencair. Mencair adalah peristiwa perubahan wujud dari benda padat menjadi cair. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Mencair terjadi akibat benda menyerap atau menerima energi panas, sehingga benda padat berubah menjadi cair. Lalu contoh dari benda mencair apa saja? Yang pertama, lilin akan meleleh jika terkena panas atau ketika lilin itu dinyalakan ya. Kedua, mentega akan meleleh saat dipanaskan. Ketiga, es krim akan meleleh jika terkena cahaya matahari atau dipanaskan. Contoh selanjutnya, es batu yang dipanaskan atau disimpan di tempat yang terbuka, dia akan mencair. Nah, masih banyak lagi ya contoh-contoh benda yang mencair di dalam kehidupan kita sehari-hari. 2. Perubahan wujud membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi padat. Dalam peristiwa ini melepaskan energi panas. Membeku terjadi akibat benda melepaskan energi panas sehingga benda cair berubah menjadi benda padat. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pembuatan agar-agar. Agar yang tadinya cair lama-kelamaan akan berubah menjadi padat. Yang kedua, air yang dimasukkan ke dalam freezer atau pendingin akan berubah menjadi es. Dan yang ketiga, minyak goreng akan berubah menjadi padat atau menggumpal saat di udara dingin. Yang selanjutnya, lilin cair yang didinginkan lama-kelamaan akan membeku. Dan yang terakhir adalah pembuatan gula aren ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh dari perubahan wujud membeku. Perubahan wujud benda yang ketiga adalah menguap. Menguap adalah perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Menguap terjadi akibat benda menerima panas atau kalor sehingga benda tersebut berubah menjadi gas.
Contoh-contoh dari menguap apa saja? Yang pertama, menjemur baju. Baju basah yang dijemur lama-kelamaan akan mengering. Ini karena ada proses penguapan. 2. Menjemur ikan asin yang basah. Lama-kelamaan akan kering karena adanya penguapan ya. 3. Saat memasak air yang mendidih jumlahnya akan berkurang karena air menguap menjadi uap air. 4. Bensin yang dibiarkan di tempat terbuka atau tidak ditutup lama-kelamaan akan habis karena bensin tersebut menguap menjadi gas. Atau yang terakhir adalah parfum yang dibiarkan dalam botol terbuka lama-kelamaan akan berkurang, lalu parfum tersebut jika kita semprotkan cairan parfum akan menguap sehingga sekitar kita akan berubah menjadi wangi. Perubahan wujud yang keempat adalah mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas ya. Menguap juga terjadi akibat benda melepaskan energi panas atau kalor, sehingga benda gas berubah menjadi cair. Contoh dari mengembun. Yang pertama, ketika kita memasukkan es batu ke dalam gelas, bagian luar gelas akan mengeluarkan bintik-bintik. Selain itu, jika kalian mengambil minuman di dalam kulkas, minuman tersebut akan ada bintik-bintik air juga ya. Kedua, rumput atau dedaunan akan menjadi basah ketika pagi hari. Ketiga, terjadinya embun di pagi hari. Dan yang keempat adalah titik air atau embun akan memburamkan kaca mobil saat hujan turun. Perubahan wujud selanjutnya yaitu menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud zat dari benda padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat menerima energi panas. Menyublim terjadi akibat benda menerima energi panas ya, sehingga benda padat berubah menjadi benda gas. Lalu apa saja contoh dari menyublim? 1. Kapur barus atau kamper yang disimpan di lemari lama-kelamaan akan habis dan lemari pun menjadi harum. 2. Perubahan dry es atau es kering yang merupakan karbon dioksida padat jika diletakkan di tempat terbuka, dia akan mengeluarkan asap-asap karbon dioksida yang terbuat dari gas. Dan perubahan wujud benda yang terakhir adalah mengkristal atau menghablur. Adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Mengkristal terjadi akibat benda melepaskan energi panas atau kalor, sehingga benda gas berubah menjadi padat. Lalu apa saja sih contoh-contoh dari mengkristal? Yang pertama, berubahnya uap menjadi butiran-butiran es dalam freezer. Kedua, terbentuknya salju. Dan yang ketiga, pada lubang knalpot terdapat kotoran hitam yang disebabkan oleh gas karbon dioksida yang berubah menjadi wujud benda padat. Untuk memudahkan kalian dalam menghafal perubahan wujud benda, di sini Bunda memiliki gambar untuk mempermudah ya. Kalian perhatikan panah ke arah kanan. Panah ke arah kanan itu menerima panas ya atau kalor. Sedangkan panah ke arah kiri melepaskan kalor. Ya, akan bahas ya. Yang pertama, padat ke cair. Berarti padat ke cair itu ke arah mana? Ke arah kanan. Ke arah kanan itu menerima. Menerima itu berarti jadi cair, sedangkan ke arah kiri dari cair ke padat itu membeku. Lalu dari padat ke gas ke sebelah kanan apa? Menyublim. Lalu ke sebelah kiri dari gas ke padat apa? Mengkristal. Selanjutnya gas ke cair atau cair ke gas ya. Dan perubahan dari cair ke gas apa namanya? Menguap. Sedangkan dari gas ke cair adalah mengembun. Sekian pembelajaran hari ini, semoga kalian memahaminya ya.
Jika kalian masih bingung atau ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan ke Bunda atau ke wali kelasnya masing-masing ya Bager. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai berjumpa lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah saja ya.